Masih bersama kami di Presisi Utama. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri, yang saat ini berada di Taman Mini Jakarta Timur. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini. Langsung dari kawasan Simpang Garuda, Taman Mini Jakarta Timur, di mana untuk lalu lintas yang mulai memasukinya jam pulang perkantoran, jika dapat saya gambarkan secara umum memang mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Baik untuk kendaraan dari arah Cilangkap yang akan menuju ke arah Keramat Jati maupun yang akan memasuki gerbang tol Jagorawi pada sore hari ini dalam keadaan ramai lancar. Hambatan memang hanya terjadi menjelang traffic light berkisar 5 hingga 7 kendaraan ke belakang, namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara, terkhususnya bagi Anda para pengendara sepeda motor, mengingat di jalur tersebut terdapat rambu larangan berbelok ke kanan, agar para pengendara dapat tetap mentaati rambu tersebut demi keamanan berlalu lintas kita bersama. Sementara untuk lalu lintas dari arah Pondok Gede yang akan menuju ke arah Keramat Jati maupun yang akan berbelok menuju ke arah Cilangkap dalam keadaan cenderung tersendat, terjadi perlambatan memang di sana. Kecepatan hanya dapat dipacu berkisar 20 hingga 30 km per jam. Yang perlu diantisipasi banyaknya angkutan umum yang berhenti di sisi jalan, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara berbeda halnya untuk kendaraan dari arah Keramat Jati yang akan menuju ke arah Pondok Gede maupun menuju ke arah Cilangkap masih dalam keadaan kondusif lancar. Memang di persimpangan ini terdapat pusat perbelanjaan di mana banyaknya kendaraan keluar masuk dan juga terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan dengan berhenti di belakang garis stop. Selain itu juga menurut informasi dari BMKG untuk kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya pada sore hingga malam hari nanti akan turun hujan dengan intensitas beragam. Terkait dari itu kami himbau kepada para pengendara sepeda motor agar tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas serta menghindari penggunaan jas hujan jenis ponco karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 1.500 669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Garuda, Taman Mini Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama dengan penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rifan Ahmad Purwantono menghadiri rapat koordinasi tim pembina Samsat Nasional di Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis kemarin. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan program kerja. Kegiatan Rakor Pembina Samsat seluruh Indonesia merupakan tindak lanjut Rakor pada 11 Januari 2024 di Bandung, yang menghasilkan kesepakatan 5 rekomendasi terkait pelaksanaan kesamsatan di Indonesia. Dari rekomendasi tersebut, tim pembina Samsat Nasional membuat rencana aksi 1 tahun untuk Samsat daerah maupun Samsat pusat dapat terprogram. Dari mulai validasi data, peningkatan pelayanan kesamsatan di seluruh Indonesia, dan melakukan kegiatan bersama untuk meningkatkan hukum, serta peningkatan kepatuhan bermasyarakat. Lebih lanjut, Kakor Lantas menyampaikan terkait implementasi pasal 74 Undang-Undang Lalu Lintas tentang penghapusan data Regi dan Ranmor. Dan hari ini, dari tim pembina Samsat pusat dan daerah, sudah 2 hari kita rapat, membuat rencana aksi atau program tahunan yang menjabarkan 5 rekomendasi tadi. Tadi sudah ditandatangani oleh tim pembina Samsat tingkat nasional. Ada 11 program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2024 ini. Tadi penjabaran dari program menjadi 11 program.
Nanti secara teknis bisa ditanyakan kepada Dirjen ya, program apa saja. Kemudian hari ini juga kita melaksanakan kick off untuk implementasi pasal 74 Undang-Undang Lalu Lintas 2029. Artinya kita akan memulai ya, melakukan penghapusan tahapan pendataan, inventarisasi kendaraan yang akan dihapuskan, kemudian penentuan kendaraan apa saja yang akan dihapuskan, sampai pada implementasi melakukan surat peringatan pertama, ya, surat peringatan kedua, surat peringatan 3 sampai kepada tahapan penghapusan. Senada dengan Korlantas Polri, PJ Gubernur Samsat Agus Fatoni juga mengharapkan rapat koordinasi tim pembina Samsat ini dapat menjalankan rekomendasi hasil di Bandung. Selain penghapusan BBN 2, Agus juga mengatakan terkait penghapusan pajak progresif, di mana berkaitan dengan penertiban data nama kendaraan. Rapat koordinasi tim Samsat Nasional hari ini diharapkan bisa menjalankan rekomendasi yang hasil Bandung. Di antaranya dari sisi Pemda bisa mengambil langkah-langkah kebijakan yang bisa untuk memperbaiki pelayanan dan juga untuk bisa meningkatkan pendapatan, khususnya untuk bisa memperbaiki data. Jadi Pemda bisa mengambil kebijakan yang merupakan kewenangan dari kepala daerah, di antaranya adalah penghapusan BBN 2. BBN 2 bisa dihapuskan oleh kepala daerah agar tertib data, kemudian pendapatan juga meningkat. Yang kedua, penghapusan pajak progresif. Ini juga bisa dihapuskan oleh kepala daerah agar lebih tertib lagi, lebih objektif lagi, bahwa nama kendaraan bermotor itu adalah pemiliknya yang betul, bukan diatasnamakan yang lain. Dalam kegiatan ini, Kakor Lantas Polri bersama jajaran juga meninjau kantor bersama Samsat Kota Palembang 4, di mana merupakan pilot proyek Samsat Digital Nasional. Dari NTMC Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, masih dalam rangka peningkatan kemampuan para personelnya, Divisi Humas Mabes Polri kali ini mengadakan acara sosialisasi aplikasi Portal Div Humas Polri. Dengan adanya Portal Div Humas Polri ini diharapkan bisa mengintegrasikan sistem kinerja yang ada di Divisi Humas Polri. Setelah sebelumnya Divisi Humas Mabes Polri mengadakan kegiatan pelatihan kompetensi kehumasan melalui e-learning portal Humas Presisi, kegiatan berikutnya adalah sosialisasi aplikasi Portal Div Humas Polri. Bertempat di War Room Gedung Divisi Humas Polri Jakarta Selatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dan Kabak Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Hari Golden Heart, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, di era digital yang semakin berkembang ini, komunikasi dan informasi semuanya harus terintegrasi. Maka dengan adanya portal Humas ini diharapkan bisa mengintegrasikan sistem kinerja yang ada di Divisi Humas Polri, baik secara kegiatan rutin, operasi kepolisian, dan hal yang menjadi perhatian publik. Acara yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh para Kabid Humas, Kasubdit Humas Polda, Kasih Humas Polres, dan PPID Satuan Kerja. Divisi Humas, sebagaimana yang kita ketahui, sedang melakukan latihan peningkatan kemampuan personil ya secara organisasi atau institusi, khususnya Subsatker dan Satker yang ada di Divisi Humas. Bapak Kadif Humas menekankan bagaimana melihat perkembangan secara global tentang perkembangan komunikasi dan juga informasi yang khususnya adalah digitalisasi dan teknologi. Dalam proses digitalisasi, semuanya harus terintegrasi. Kita tahu geografis, seluruh jajaran di Polda-Polda ini terdiri dari seluruh kepulauan, ya. Kemudian juga zaman era sekarang adalah digitalisasi, maka kita harus menyatukan dengan melalui portal Humas. Portal Humas ini adalah salah satu bagian inovasi dan salah satu bagian mengintegrasikan sistem kinerja yang ada di Divisi Humas secara
itu baik rutin kegiatannya, kegiatan rutin kemudian yang ditingkatkan, atau dalam operasi khususnya operasi kepolisian, sampai dengan hal-hal yang memang menjadi perhatian publik. Ya, tantangan divisi humas tentunya dengan adanya geografis, demografis, dan tentu perkembangan teknologi, maka jawabannya adalah dengan portal humas. Selain daripada kita mengintegrasikan sistem komunikasi dan juga teknologi informasi, kita juga akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang diantaranya dalam portal humas juga mencakup e-learning. Selain juga secara internal, ini juga bisa dimanfaatkan secara eksternal, baik itu masyarakat, baik masyarakat seluruh elemen, khususnya juga adalah kepada jurnalis-jurnalis, wartawan, atau dunia media pers. Sementara itu di Banyumas, Polsek Wangon, Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan polisi sahabat anak dengan menerima kunjungan dari murid PAUD TK Darus Sunnah Wangon. Polsek Wangon, Polresta Banyumas, Polda Jateng menggelar kegiatan polisi sahabat anak dengan menerima kunjungan dari murid PAUD TK Darus Sunnah Wangon. Dalam pelaksanaannya, puluhan siswa-siswi PAUD menerima pembinaan dan edukasi tentang pengenalan profesi, tugas, dan fungsi kepolisian seperti pengenalan sarana prasarana, kendaraan dinas Polri, rambu-rambu lalu lintas, serta tata cara aman menyeberang jalan dan berangkat ke sekolah. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu melalui Kapolsek Wangon AKP Wawan Dwi Leksono mengatakan, Polisi Sahabat Anak merupakan salah satu program dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyasar anak-anak pada usia dini dengan mengenalkan segala hal tentang tugas dan fungsi kepolisian. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan dan mengenalkan berbagai macam profesi, fungsi, dan tugas-tugas di kepolisian kepada anak-anak sehingga timbul rasa cinta kepada Polri. Sementara itu, perwakilan guru PAUD TK Darus Sunnah Wangon mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Polsek Wangon yang sudah berkenan menerima kunjungannya untuk kegiatan polisi sahabat anak. Diharapkan para siswa-siswi ini kelak saat dewasa bisa disiplin dan mematuhi segala tata tertib dan peraturan perundang-undangan. Dari Humas Polresta Banyumas, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan Satbinmas Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaksanakan Polris Goes to School dengan memberikan edukasi terkait kenakalan remaja dan larangan penggunaan knalpot tidak sesuai standar di SMPN 1 Purwokerto Jumat ini. Satbinmas Polresta Banyumas Polda Jateng melaksanakan Polris Goes to School dengan memberikan edukasi terkait kenakalan remaja dan larangan penggunaan knalpot tidak sesuai standar di SMP Negeri 1 Purwokerto Jumat 23 Februari 2024. Pelaksanaan program Polris Goes to School dipimpin oleh KBO Satbinmas Polresta Banyumas Ibtu Yulvi Mardiana beserta personil Satbinmas Polresta Banyumas yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, dan ratusan murid. Kasat Binmas Polresta Banyumas Kompol Agus Subianto mengatakan bahwa Polresta Banyumas memberikan sosialisasi dan edukasi kepada siswa tentang pencegahan kenakalan remaja seperti geng motor, anti-bullying, penyalahgunaan narkoba, dan tertib berlalu lintas. Program Polris Go to School ini merupakan wujud nyata kehadiran dan kepedulian Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Dari Humas Polresta Banyumas, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kami akan segera kembali pemirsa usai jeda berikut ini.